Oke, halo everyone, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Alwi di channel Trader, channel yang konsisten membahas seputar dunia trading. Kita sudah lama tidak bahas indikator. Ya, indikator di sini saya mau bahas indikator yang dikombinasikan dengan candlestick ya. Candlestick yang dibahas kali ini adalah candlestick doji. Doji DOJI, bukan DOD, bukan DOGI tidak, tapi doji ya. Kita akan bahas candlestick doji, candlestick yang plus ataupun candlestick yang kecil yang dikombinasikan untuk kita pembalikan arah, untuk open posisi pembalikan arah ataupun reversal. Di sini mungkin dikombinasikan dengan RSI 10 ataupun stokastik boleh lah ya, karena cara kerjanya ataupun bisa dibilang fungsinya sama aja dengan RSI dan dari stokastik. Oke, kita mulai dari videonya. Thank you. Let's go. Bingung mau trading tapi gagal terus dan loss terus? Jangan bingung, gabung bersama kami. Kami menyediakan signal secara gratis setiap harinya. Untuk memudahkan trading Anda, cukup dengan mengikuti arahan signal yang kami berikan dengan waktu tertentu, Anda akan dengan mudah mencapai profit. Bantuan indikator signal akurat dan strategi yang siap pakai untuk meningkatkan peluang profit Anda. Pelajari dan mulai tradingmu lebih cepat bersama kami. Oke, kita udah masuk ke bagian videonya. Oke, kita udah masuk bagian videonya. Kita lihat dulu marketnya. Ini udah saya pasangkan dari indikatornya ya. Indikator yang dibutuhkan itu indikator kita lihat dulu di sini. Indikator Bollinger Band ini settingannya normal 20/2. Untuk RSI-nya ini boleh 14, boleh 10. Oke, boleh 14, boleh 10. Tadi ada saya bilang, ini indikator boleh di RSI, boleh di stokastik. Ya, stokastik ini sama aja. Indikator RSI dengan stokastik itu sama aja, persis sama. Cuman bedanya itu dia di stokastik itu dia ada persilangan cinta dan itu nggak guna gitu. Misalkan apakah itu berguna persilangan itu? Tidak, jawabannya tidak berguna kayak gitu. Oke. Misalkan ada yang bilang, "Oh, itu berguna sekali." Kita debat 4 jam di sini pun boleh gitu. Nggak guna sama sekali, Pak. Oke. Kita setel dulu sini di jam, ini dia masuk ke sini. Oke, ini kita hapus dulu si stokastiknya. Sep. Kita setting dulu. Oke, udah kita setel. Ini saya setel cuman itu cuman warnanya aja saya atur supaya lebih enak di mata aja ya, nggak ngaruh ke apapun. Ini indikatornya masih sama. Oke, 20/2 dan RSI 10. Kita menunggu momentum. Di sini kita open posisi itu 7 kali kita open posisi ataupun 5 kali minimal. Mengingat kita mengecek ini teknik karena ini first video. Ini first video artinya kita buat video ini, indikator Bollinger Band ini baru 1 kali, Pak. Ini video pertama ini kita bahas indikator. Kita kan video kita nggak banyak judulnya kan. Ini video pertama saya mau ngetes akurasinya. Kita open posisi itu 7 kali. Ini di jam 20:31. Jam 20:31. Wah, ini VIP Trader nih. Apa namanya? VIP saya dulu. Sekarang udah nggak lagi. Capek, Pak. Oke. Jam 2:31 ini selesai video ini saya perkirakan di jam 3 nanti. Saya dari tadi lihat-lihat lain, nggak lihat ini, ternyata ini bisa open posisi kita harusnya. Oke, kita open posisi dengan cepat, open posisi sekitar 15 detik, kita open posisi buy di detik 15 supaya selesaikan segini kita itu udah dihitung dalam keadaan profit. Oke, kita open posisi di detik 16 boleh kita open posisi buy di sini. Ini harusnya 1 menit juga open posisi kita. Karena kita perkirakan candlestick ini dia akan jadi warna hijau. Jadi kita open posisi di detik 15 sama aja seperti kita open posisi di detik 00 tadi. Ya, karena kita mengharapkan candlestick ini hijau kan. Cuman open posisi saya di detik 15, kita harus open posisi dia di sininya itu di detik 15 juga kayak gitu. Baru kita bisa open posisi 15 detik. Jadi selesai 15 detik itu selesai juga punya kita. Tapi saya disclaimer nih, tapi kalau di detik 15 terakhirnya, ini kan 40 nih, detik 15 terakhirnya itu dia udah naik kali, nggak usah
kayak gitu. Oke. Open posisi kita udah 1 kali open posisi buy. Ini berarti sisa open posisi kita itu sekitar 6 kali lagi. Kita tunggu momentumnya. Ini harusnya bisa open posisi sell. Sebenarnya yang terjadi ini harusnya bisa open posisi sell. Menurut saya bisa open posisi sell, tapi ini beda konten, ini beda konteks, ini beda pembahasan, jadi nggak bisa. Makanya ada yang komen kemarin, itu gampang Pak, beda konten, jadi kita nggak bisa pukul ratakan semua teknik kayak itu. Kita lagi bahas indikator, kita bahaskan indikator. Kalau kita bahaskan tren, kita open posisi dengan tren kayak gitu Pak. Gitu cara nonton videonya, oke? Ini ada doji. Ya, cuman saya butuh satu konfirmasi di sini. Saya butuh satu candlestick konfirmasi di sini untuk saya bisa open posisi. Ya, di sini saya rencananya mau open posisi buy. Kita atur jam dulu, make sure open posisi buy kita itu dengan jam ya, dengan jam di sini harap dipastikan kalau klik di sini itu udah habis. Nah, ini udah habis nih, kita klik nggak turun lagi, itu berarti 1 menit kayak gitu. Oke, misalkan kita lupa dengan jam kan. Ini saya mau open posisi 1 menit, kita open posisi 1 menit boleh, 2 menit boleh, 3 menit lebih bagus. Tapi saya open posisi 1 menit aja. Karena teknik ini 1 menit memang. Oke, di detik 02 ataupun 01 kita sudah dalam keadaan open posisi. Open posisi buy kita 1 menit. Ya. Kemarin ada yang komen dan itu bagus sekali komentarnya, "Bang, coba trading di HP, Bang." Gitu. Ini kebetulan saya tradingnya itu nggak di HP. Biasanya itu di HP. Sebelum video ini, yang video curang itu di HP, Pak. Cuman saya siarkan ke komputer, saya siarkan apa ya? Saya tembak ke monitor supaya dia lebih besar, layarnya itu lebih besar, lebih enak kita rekam kayak gitu. Mungkin kedepannya saya akan buat video, mungkin saya selang ya 1 minggu nanti 1 video kayak gitu ya, video yang layarnya itu berbentuk vertikal HP beneran gitu, HP kayak gini. Jadi vertikalnya, ngerti? Rekamannya itu panjang dia, rekaman panjang. Itu nanti saya akan buat di 1 minggu itu 1 kali gitu ya. Karena kan banyak teman-teman kita di sini yang trade-nya itu di HP gitu Pak. Tapi dia nggak kayak gini. Nah gitu, nanti saya akan coba kombinasi lah ya, langsung di HP saya rekam. Saya coba upload kayak gitu 1 minggu 1 kali. Kita kan 1 minggu kan 3 kali upload video. Nanti dalam 3 kali itu nanti saya akan upload 1 kali kayak gitu ya. Saya sayang sama subscriber saya ya, apalagi yang dia mulai kan. Saya sangat sayang sekali, misalkan dia apapun yang dia mau, apapun yang dia komen itu saya akan turuti. Oke, open posisi kita yang kedua dan berhasil. Kita tunggu momentumnya. Ini rekaman kita itu udah sekitar 8 menitan. Ini bisa sebenarnya open posisi di sini bisa. Ini dia, ini bisa open posisi sell di sini dan hasilnya profit. Ini open posisinya di sini buy harusnya. Ya, di sini kenapa bisa? Karena saya lihat itu dari subuh ini, Pak. Sama seperti open posisi kita yang tadi, open posisi kita yang buy tadi. Saya lihat itu dari sumbunya. Gitu. Jadi open posisi dari sumbunya dikonfirmasi, sumbunya itu valid konfirmasinya, baru bisa kita open posisi kayak gitu ya. Ya bener, ini menurut analisa saya di sini open posisi buy sih harusnya, dan dia naik. Bener, kalau kita open posisi, kenapa abang nggak open posisi? Abang sudah tahu itu dia naik gitu. Kenapa abang nggak open posisi? Sekali lagi beda konten, beda konteks, beda pembahasan. Jadi saya sangat-sangat konsisten dengan apa yang saya bilang. Jadi misalkan video ini bahas A, saya akan bahas A, saya nggak akan bahas B. Misalkan saya bahas B, subscriber saya ataupun viewer saya bingung gitu. Ini ada potensi untuk open posisi buy. Harusnya open posisi buy di sini ada potensi. Kita coba open posisi buy di sini, tapi akurasinya di sini itu rendah. Ya, dia ada akurasi rendah, ada akurasi tinggi, tapi ini akurasi di sini rendah. Yang tadi 2 kita open posisi itu akurasinya lumayan, tapi kalau ini open posisi kita ini rendah, bahkan relatif 70% bahkan 60% akurasi di sini. Misalkan kita open posisi buy. Saya mau lihat seberapa rendah dia, Pak. Gitu.
Ini open posisi di sini masih dalam konten ataupun masih dalam konteks. Kenapa dia bisa rendah, Bang? Dia bisa rendah itu gara-gara si gimana ya? Trading itu kan perlawanan antara buy dan sell. Misalkan sumbu di sini di atas berarti sumbu sell gara-gara dia udah naik hijau diturunkan merah, ya kan? Misalkan dia merah badan berarti dia tidak ada perlawanan dari sell. Seperti itu. Oke. Di sini dia ada perlawanan dari buy. Sumbu di bawah pasti perlawanan dari buy. Dia pernah turun, kemudian dia naik lagi. Itu perlawanan dari buy namanya. Ya kan? Ini dia perlawanan dari buy juga. Tetapi di sini ada sell yang dikonfirmasi dan disetujui. Ini bukti dia disetujui, dia itu tidak ada balasan di sana. Dia di sini bahkan menguasai dari sellnya. Oke, terlihat di sini menguasai dari sellnya, dia memakan semua sumbu di sini. Saya ulang sekali lagi. Dia memakan dari sumbu ini, dia memakannya. Ya, dari sumbu ini dia memakannya. Dan di sini dia itu sumbu di atas oke, dan di sini dia mulai ada selnya, tapi selnya di sini malah kuat memakan semuanya. Dan di sini dia udah valid dia turun. Dia turun itu nggak boleh banyak. Dia turunnya itu cuman 1 sampai 3 candle maksimal kalau candlesticknya itu besar-besar biasanya. Oke. Di sini dia itu ternyata udah overtake ataupun dia udah overpower. Dia itu kebesaran naik. Ya kan? Dia di sini ini harusnya kita bisa open posisi sell di sini. Nah, ini dia kebesaran naik di sini. Ya, di sini dia kebesaran naik, dia itu harus koreksi. Gitu. Ini ingat, ini RSI 10, Pak. Ini RSI 10. RSI 10 biasanya di saat dia kena, dia harus mantul terlebih dahulu. Dia namanya itu terjadilah oversold. Ya, dia itu terjadilah oversold gitu. Oke, kita bahas di selanjutnya. Saya sedang menunggu konfirmasi ini, tapi telat. Ini harusnya bisa open posisi di sini, open posisi buy di sini harusnya bisa. Sedikit saya jelaskan kenapa bisa. Ini kita sembari menunggu konfirmasi ya, makanya saya open posisi. Enggak langsung kita open posisi buy. Ya. Ini saya jelaskan sedikit di belakang. Ini misalkan kita loss di sini, saya berani komplain sampai 500.000. Karena di sini misalkan di sini loss, kita pasti profit di selesai candlesticknya. Oke, saya coba jelaskan sedikit di bagian sini. Oke. Ini kenapa ada potensi profit di candlestick ini? Oke, di candlestick ini kenapa ada potensi profit? Pertama, ini kita coba zoom out sedikit. Ya, ini candlestick ini ya kita bahas. Oke, di sini dia itu udah naik. Ini lihat garis lurus ini nyentuh ke bagian overbought, akan di bagian atasnya muncullah satu candlestick merah yang dia namanya koreksi. Oke, ataupun udah ada perlawanan sedikit dari pihak sell. Di sini di bagian doji ini dibatalkanlah yang namanya sell tadi. Kenapa? Karena sumbunya panjang di bawah, dia itu ada potensi untuk dia naik. Karena sumbu terus doji buy kan. Oke. Terus dibalaskan ataupun dikonfirmasi dengan candlestick ini. Lihat candlestick ini candlestick hijau ini ya. Dia itu melewati dari semuanya di sini. Oke, melewati dari semuanya di sini, maka kita bisa open posisi di sini. Oke. Dia itu belum nyentuh ke area ini, belum nyentuh dia. Masih boleh open posisi follow. Oke, ini bagian open posisi follow. Yang tadi kita bahas itu open posisi follow terus. Kita udah open posisi sekitar 4 kali, open posisi 1-2 kali lagi itu kita open posisi dengan reversalnya. Ya, di sini bisa open posisi buy. Ya, di sini bisa open posisi buy yang tadi saya bilang. Oke, kita ganti market. Ini dia yang open posisi reversal. Aduh, 2 menit kita open posisi telat, harusnya 1 menit. Ini yang tadi harusnya saya bahas tadi, baru aja saya bahas. Yang open posisi reversal. Ini candlestick reversalnya. Ya, saya bahas sedikit. Ini dia si candlestick merah, ya, si candlestick merah itu memiliki sumbu panjang di bawah. Dia ada di dalam candlestick itu tenaga buy. Udah? Ternyata dibalaskan ataupun dikonfirmasi, dia itu nyentuh lagi dengan sini. Walaupun dia tidak nyentuh ke RSI, tidak.
dia nyentuh ke bagian Bollinger Band ya. Dia bisa open posisi di sini, open posisi buy harusnya. Cuman karena kita telat, kita open posisi buy setelahnya. Enggak, kita open posisi buy di setelah kondisi ini maksudnya. Nah, dan kita menunggu sekarang gitu. Ini open posisi di sini, akurasinya itu bisa dibilang tinggi, tapi balik lagi. Kita udah coba analisa dengan benar, kita udah coba open posisi dengan benar, kita udah perkirakan dengan benar. Apakah ada lossnya? Ada. Tapi ingat 10 kali open posisi, percayalah 10 kali open posisi kita dengan benar analisanya, tapi tidak per candle, kita dengan benar SNR udah jelas, pola candlestick udah jelas, nggak pernah terjadi 5 kali loss, tidak pernah. Kalau kita open posisi 10 kali dengan matang, kita perkirakan seperti ini, saya jamin 5 kali loss tidak pernah. Ada nggak loss? Ada, tapi 10 kali kita open posisi lossnya paling 2, 3. Kita mendapatkan presentasi itu sekitar 7 kali profit, 3 kali loss. Harusnya yang loss 3 kali itu bisa dikompensasikan dengan presentasi kita dapatkan 7/3 kayak gitu, Pak. Kayak gitu harusnya trading. Nah, kita kompensasikan dengan apa yang kita dapat. Kita dapat itu 7. Nilai kita trade itu 7/3. Untuk 10 itu nggak ada. 10 kali open posisi profit semua itu nggak ada kayaknya. Misalkan ada kayaknya hoki deh itu, Pak. Untuk bisa konsisten seminggu aja kayaknya nggak bisa. 3 hari deh kayaknya nggak bisa. Profit 10 kali itu nggak bisa. Pasti ada lossnya. Sebagus apapun kita analisanya. Ada orang jatuh dari langit tuh dia trade nggak bisa juga. Tetap loss. Kayak gitu. Tapi balik lagi dia itu kalau loss pun nggak loss 5 kali. 10 kali dia open posisi nggak loss 5 kali. Dia paling lossnya itu 2 kali, 3 kali, dan itu bisa dikompensasikan kan. Oke, open posisi kita yang terakhir. Ini open posisi ini bagus, dojinya itu ada 2, ya, dojinya ada 2, dia menembus ke sana, kita open posisi buy 1 menit. Ini nggak mungkin saya jelaskan lagi kan, udah cukup paham soal ini saya rasa. Ini dari tadi yang kita bahas ini yang terjadi ini nggak mungkin saya jelaskan lagi, ini udah pasti ngerti, open posisi kayak gini udah pasti ngerti. Jam berapa udah, Pak? Nah kan, kita trade ya. Tadi kita mulainya itu jam 2.30 loh, kita mulainya. Ya, kita mulainya itu di jam 2.30. Tadi kalau nggak salah saya ada perlihatkan jam 2.30 kita mulai. Sekarang itu jam 2:55, Pak. Jam 2:55, setengah jam kita trade. Kita cuma open posisi itu 5 kali kita open posisi. 6 kali kalau nggak salah kita open posisi. Setengah jam kita 6 kali open posisi, Pak. Anda 10 menit trading 12 kali open posisi. Kayak mana bisa kayak gitu coba? Nanti ngomel kan, aku trading di sini nggak bisa. Bodoh kau tradingnya kayak gitu. Itu namanya nyumbang, Pak. Panti asuhan banyak, masjid masih banyak. Oke, mungkin ya gitu aja dari video saya. Udah berbagi pada kalian semua. Thank you very much yang udah like dan subscribe juga. Jangan lupa untuk di komen motivasi untuk saya, pastinya nggak usah dipuji, nggak usah, motivasi untuk saya aja, koreksi saya, kritik saya apa yang kurang biar kita sempurnakan. Oke, jangan lupa di like dan di subscribe, di share kepada teman-temannya yang mau mulai trade, kita coba bangun sama-sama. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.